Hai Flickers, dengan Nazira Senur kembali lagi di acara Flick Talks. Kali ini kita akan bincang-bincang mesra dengan one of my very good friend. Adalah namanya, ya kan kepencet lagi. Maaf ya, sebentar. Tenong, kelihatan dari rumah aku yang sedang berantakan. Hai semua, kembali lagi bersama aku Nazira Senur. Tuh Wulan udah join. Hana Rashid join. Hai Hana. Apa kita ngobrol bertiga sama Hana juga? Fanny. Hai everybody. Terima kasih sudah gabung bersama kita cewek-cewek kelaparan karena lagi puasa. Hello. Hello. Wow. How come you are so gorgeous? Kok lo kece banget, Bo? Masa Bagus sih, loh. Riu. Gak pakai apa-apa loh. Padahal nih aku kasih trik aku yang penting, ya Please, kan? apa? Enggak pakai cuma blush on, bedak, eyeliner udah menyala langsung tuh. Glowing ya. Glowing puasa. Lo puasa nggak? Puasa kan? Puasa dong, insya Allah, insya Allah. Oke. Ini Glowing puasa. takutnya obrolan kita ini malah Batal. obrolan pribadi loh. Ingat ya, ini kita bukan lagi video call. Kita lagi berdialog untuk Klik Cinema ID dan penggemar-penggemar film Indonesia. Luar biasa. Aku suka sekali kalau kamu lagi profesional seperti ini ya. Abis Beda buka, ya. beda. Tapi lo glowing banget loh. Jadi ya teman-teman Flickers, aku berapa kali kita zoom call sama Wulan karena she's one of my very good friend. And then terus kita satu geng tuh ada aku, Lia Lukman sama Mbak Eno ya. Terus kita bilang sama Bapak Hedwan juga. Terus kita bilang, Wul, lo glowing banget loh. I think there's something you're doing right now selama pandemik. Enggak beneran. Lo sharing deh sama kita. Apa itu olahraga atau makanan atau quality time with your kids? Apa sih, Bo? Lo beda banget mukanya beneran. Coba Padahal nggak pernah ke klinik lagi loh. Nah, Pada saat kita lagi belum pandemik, seperti kalian lihat kan 2 minggu sekali kita ke klinik, gila loh, gerus itu karena ya sejujurnya kan kita udah umur 39, pokoknya mulai 35 itu perempuan nggak tahu bubu ya. Kalau aku begitu mulai 35, it's my nggak panik juga sih, cuman kita udah mulai udah 35, 1 tahun lagi 36, 5 tahun lagi 40, dan kita mulai memikirkan udah flashback, memikirkan ke depan, memikirkan anak, jadi lebih luas pemikirannya gitu kan. Ya udah, jadi perawatan itu Bu, perawatan mulai ya kan, yang rajin olahraga setiap hari, sama aku udah nggak makan gula kan. Gila tuh. Itu jadi aku mulai benar-benar mengukuhkan I'm not gonna have sugar anymore. Itu ya ini selama pandemik ini gitu, karena apa ya, pandemik ini nih membuat kita banyak merenung dan berpikir, ya kan, dan kita nggak merenung kontemplasi ya tuh banyak banget tuh yang komen mukanya Mbak Wulan glowing banget asli. Ini bukan karena gue teman lo ya, Wul, muka lo beda banget, so there must be something yang you doing yang working. Berarti ada satu gulanya lo kurangin ya, lo tidak olahraga. Kalau olahraga tetap karena ya like yourself, kita emang udah biasa olahraga, jadi kita udah harus aja nggak keringetan sehari itu ya, kita cari-cari waktu lah ya untuk apa ya, udah nagih kali ya, udah nagih gitu, badannya udah nagih, udah mencari keringat gitu, dan mencari itu juga olahraga buat aku tuh nggak cuma bukan buat kurus ya atau yang lain sebagainya, tapi aku juga ngerasa begitu aku olahraga itu mood aku enak gitu. Jadi aku udah nggak makan gula, aku olahraga. Jadi gula itu teman-teman, kenapa mau nggak makan gula? Gula kan enak gitu kan. Kalau misalnya di sini ada yang bertanya, apalagi bulan puasa ini bukaan kan semuanya sugar. You can make sekarang udah zaman modern, teknologi, semua ada cadangannya, semua ada penggantinya, termasuk gula gitu. Jadi aku juga nggak terlalu craving karena ada pengganti gula. Intinya ya kita punya selera masing-masing, kalian bisa pilih pengganti gula, and you can make your own dessert, or you can buy sekarang di pasaran udah banyak a lot of desserts yang nggak pakai gula tapi manisnya ya manis sehat lah ya, lumayan untuk kalau misalnya lagi craving. Apalagi ya Bu ya, quality time sama anak-anak quality time sama banget. Iya, kalau sama anak-anak ya pasti.
Tapi mungkin gini kayaknya apa ya kalau ditanya gini apa sih Lan gitu, gue juga bingung. Tapi yang pasti aku sempat mengalami down dan depresi. I think everybody experience this process and apa namanya processing all of this gitu, dan pasti ada naik turunnya, pasti ada titik-titik di mana kita semangat, kita bingung, tiba-tiba ketakutan, tiba-tiba semangat lagi, tiba-tiba anxiety, tiba-tiba depresi gitu karena ya kebingungan akan semuanya. Kalau dijelasin panjang ya. Ya semua orang punya masalah dan punya kehidupan masing-masing. Jadi akhirnya ya itu, aku kan diajak kamu, gimana sih? Meditasi. Jadi itu kita juga berdua ikutan meditasi, Flickers. It helps ya. Perjalanan ke dalam, perjalanan ke dalam. Ya, jadi sebenarnya yang aku diajak Bubu ini dan lihat apa benefitnya udah buat orang-orang yang sebelum, jadinya akhirnya aku bilang aku mau dong gitu kan. Akhirnya aku masuklah dia ketua kelasnya lah ini di meditasi ini kan. Nah setelah itu aku juga ikutan mulai tadarusan Bu. Jadi tadarusan itu tapi tadarusan yang lebih filosofis gitu. Tadarusan artinya gini, sebenarnya aku pengen tuh baca jus-jusan, namatin Quran gitu di bulan puasa. But the thing is, but the thing is, I also want to know the meaning of it, every details of arti setiap huruf, arti setiap kata gitu. Jadi akhirnya ya udah, aku setiap abis meditasi, aku tadarusan itu sama ada kelompok aku namanya pengajian Sakinah. Nah, itu semua heboh loh. Lo makin cantik loh. Lo cocok emang tadarusan sama meditasi. Jadi ternyata ya Bu, apa yang aku pelajari di tadarusan dan apa yang aku dapat di tadarusan dan apa benefit yang aku dapat dari meditasi itu 11-12 gitu. Mungkin gini, yang satu kan lebih secara Islam, lebih secara filosofi Islam, lebih secara sejarah Islam, arti Islam. Nah kalau meditasi itu aku ngerasa seperti pakai bahasa lain aja gitu. Iya. Bahasa lain ya. Artinya sama kalau kita mau lillahi ta'ala ya. Ke atas, kita surrender, kita silent gitu. Jadi dalam keadaan ini apa sih yang diperlukan? Aku ini orangnya bener-bener nih, ini ngomong aja biasa nggak bisa kayak mau ngajakin berantem orang kan. Padahal pertanyaan siapa tuh Bu Bulan? Malah pertanyaannya takut deh sama ini yang mau masuk teman-teman ya. Sekarang takut tiba-tiba deh. Surprise. Nggak, tapi memang ya Wul, maksudnya kayak kemarin teman-teman Flickers, aku tuh nelfon Wulan, aku bilang gini, Wul, kayaknya kita bahas dari angle the way I see you as an actress di dunia perfilman, yang nggak cuman berkarya, tapi menurut aku Wulan salah satu artis yang benar-benar concern dan peduli secara tulus sama what's going on di sekitarnya gitu. Gue ingat banget pertama, one of your first film kan yang pertama Dilema kan ya Wul ya. And then lo yang lagi baru mau muncul lagi I Am Hope kan, itu kan awalnya dari, lo ceritain deh, awalnya itu kan dari Hope, akhirnya jadi film gitu kan, itu gimana? Sedikit sebenarnya gini ya, sebenarnya aku diajak ngobrol gini nih bikin semangat juga, thank you ya Bu ya, karena kan ini komunitas film ya di Flix. Aku udah lama sekali nggak bikin film, terakhir 2016 itu film I Am Hope. Yang teman-teman kalau mau menyaksikan yang belum sempat menyaksikan film I Am Hope, akan tayang di TV perdana di Trans TV. Memang pagi sih, cuma mungkin karena bulan Ramadan ya dipikirnya memang orang habis sahur kan beraktivitas tidak tidur lagi. Kalau gue habis sholat subuh tidur lagi, tapi kan masyarakat tidak. Yes. Itu nanti besok. Tepatnya besok tanggal 9 hari Sabtu di Trans 7 jam 8 pagi. 8 pagi ya kalau nggak salah. Jadi mundur ke belakang film Dilema. Film Dilema itu keresahan aku sih Bu sebenarnya. Jadi ya benar tuh kalau dibilang sebuah film itu bisa kalau dibuat dengan hati dan secara jujur, itu bisa menggambarkan kurang lebih apa yang diresahkan si pembuat, atau apa ya,
ya keresahan si pembuat atau karakter si pembuat atau pokoknya yang keluar dari si pembuat itu gitu, siapapun dia gitu. Ya siapapun yang buat. Jadi dilema itu pada tahun 2010 itu emang aku punya keresahan tersendiri akan kota yang aku tinggali, kota Jakarta. Ya, which is, jadi akhirnya muncullah film Dilema itu 5 cerita yang paling main yang di tahun 2010-2011 itu marak terjadi dan menjadi keresahan banyak masyarakat di kota Jakarta. Di tahun itu tuh yang aku angkat gitu. Ada 5 cerita tentang 5 cerita. Jadi ini juga emang film tuh reflect banget dari kita waktu itu aku lagi seneng-senengnya nonton film-film omnibus tahun 2010 lagi seneng nonton film omnibus, tapi terus kemudian aku melihat film Babel. Ingat nggak film Babel? Film Babel itu dia omnibus tapi bukan omnibus, jadi one whole film tapi ada 5 cerita di dalam film tersebut yang menyambung menjadi satu, entah tersambung oleh sang tokoh atau ada benang merahnya ya. Ada benang merahnya gitu. Jadi lagi seneng banget nonton film yang seperti itu. Nah tiba-tiba ada sisi kreatif dari serunya bikin film itu, yaitu pada saat diskusi dan tukar pikiran. Kita teriakin dulu tuh Papa Hedwan, aku rindu sama kalian. Tahu nggak sih? Papa, kita juga rindu. Ini mesti kita haloin dulu Flickers ya. Flickers, tolong follow TikToknya Papa Edwan. Lucu sekali. Sebelum bioskop Cinema buka lagi, itu akan menghibur kalian. Betul. Dengan TikTokannya Papa Edwan. And really, this is different than the other TikTok. Kalau TikTok yang lain apa sih? Joget-joget apa? Kalau ini komedi. Itu acara sahur-sahur tiap pagi kalah semua lucunya. Setuju. Oke, lanjut lagi tadi. Kembali ke dilema. Babel. Nah, terus kemudian Babel, omnibus. Oke. Apa? Tahun 2011-2010 yang Bubu inget apa yang paling marak di Jakarta ini, kelamnya kota Jakarta ini, the dark side of kota Jakarta. Satu, waktu itu lagi marak-maraknya tahun 2010-2011 itu lagi marak-maraknya datang banyak narkoba dari luar, tertangkapnya yang jumlah volume yang sangat besar kan. Terus anak-anak muda kita, teman-teman kita malah juga di sekitar kita ada yang meninggal, ada yang ditinggal di pinggir jalan sama temennya setelah memakai mungkin overdosis atau teman-teman kita. Ya, jadi itu lagi marak-maraknya narkoba. Jadi itu cerita yang pertama. Kedua, apa yang lagi marak-maraknya di Jakarta itu kan waktu itu lagi heboh-hebohnya Front Pembela Islam. Kita nggak usah bahas lebih detail karena bahaya ya. Pokoknya lagi itu kemunculan dan maraknya bersejarah banget tuh 2010-2011 adalah Front Pembela Islam, FPI. Kemudian ada itu underground gambling di kota, underground gambling di kota yang lagi marak-maraknya, banyak yang ketahuan, banyak yang tertangkap. Pokoknya itu ketahuan-ketahuannya di tahun itu. Udah 3 ya Bu, yang keempat. Ya, tempat kota Jakarta ini dipimpin. Ini kalau ngomong ini gue takut ini deh Bu, nggak apa-apa ya. Aku memang orangnya tahun itu tuh lagi curious-curiousnya sama lagi bener-bener mulai politik ya? mulai tercium kalau kota ini tuh tidak dipimpin oleh pemerintah. Ya. Itu yang keempat. Udah. Ya, udah segitu. Udah. Yang kelima, kalau kalian penasaran nonton film Dilema di mana nggak tahu. Nggak tahu. Tapi itu pertama kali lo jadi produser kan? You were a producer. Ya, itulah. Waktu kita pertama kali kita masih banyak keinginan, banyak amarah, banyak pembuktian, keinginan hal-hal yang seperti itu. Jadi akhirnya dipilih benar-benar tema yang benar-benar lagi aku concern sama, akhirnya bereksperimen, sok tahu. Ya kan kita biasa kalau baru pertama kali sok tahu. BM, banyak tahu ya. Banyak tahu. Teman-teman yang tergabung waktu itu ada Robert Roni, aku, suamiku sendiri, Adila Dimitri, ada Robi Ertanto, ada Aldi Puspoyo. Ya. Itu kita akhirnya berembuk
kita mau bikin apa nih? Oke, pengen omnibus kan karena kita berlima nih. Kita Lagi bikin suka. omnibus, Betul. cerita masing-masing apa? Cerita masing-masing apa? Kita bikin skrip, kita satukan, ya kan? Ada satu benang merah yang menyatukan 5 cerita kita. Tapi terus kemudian kita beride lebih gila lagi. Gimana kalau film ini bukan omnibus, jadi bukan satu cerita putus, tapi kita semua bikin part kita masing-masing. Kita Dalam bikin satu part film. kita masing-masing. Ya, tapi nanti dieditnya dilebur, dijadikan satu. Jadi tidak terlihat yang mana yang direct mana. Kalau Babel kan masih kelihatan Betul. ada bagian-bagiannya. Iya, ada bagian-bagiannya. Ya kan ada bagian, walaupun itu satu sutradara. Nah, ini gimana 5 cerita ditulis 5 sutradara, walaupun ada sebuah benang merah, didirect oleh 5 sutradara, tapi kemudian disatukan dalam editing. Itu Mas Sasta Sunu waktu itu, dia Mas juga Sasta pusing. Dia dosen aku loh di KJ Flickr, sampai sekarang dia one of the best. Yes, Asik dia bilang terus. ini gila. Jadi akhirnya Mas Sasta Sunu harus bikin skenario baru di luar skenario yang ada. Original gitu, karena yang menyatukan 5 cerita. Ya disitulah sebagai Ibu Suri harus adil, karena nanti yang ini marah satu, kok punya gue banyak dibuang, kok ini kok itu gitu kan, sutradara itu. Dan dari situ aku menenangkan sebagai Ibu Suri yang baik hati. Ini kan kita mau bikin satu film, bukan omnibus kan, kemarin udah sepakat. Kalau kita menjadikan ini satu film, berarti ini kita serahkan, kita percayakan Mas Sasta untuk meramu menjadi satu buah film, gitu, yang bukan didirect. Ada 5 part didirect oleh 5 sutradara, tapi kalian sekarang satu, gitu. Ya udah, akhirnya jadilah dilema itu. Jadi film kedua, I Am Hope, juga dari keresahan hati Bu. Jadi ya itu benar mungkin kalau yang selama ini dibahas, a film really reflects sebuah situasi, kondisi sebuah negara, sebuah atau hati pembuatnya, pandangan, sebuah jendela buat kita penonton melihat dunia luar yang tidak ada di kehidupan nyata kita, ya kan? Kayak misalnya kita pengen jadi astronot, nggak kesampaian gitu, nontonlah film astronot gitu kan. We can feel, kalau filmnya bagus kita bisa merasakan, kita bisa menjadi bagian dari itu tersebut, dan believable banget gitu. Buktinya kalau kita nonton film apa, kita bisa kepikiran berhari-hari. Atau anak selalu kita nasihatin, ada apa klasifikasi umurnya itu kan, karena klasifikasi umur kan karena anak ini nanti kalau pengen terjadi kalau misalnya bahaya gimana gitu. Iya. Jadi memang film ini wow, it's very magical, it's magic, it's kayak ini kok apa, sihir. Iya, kayak magic. Iya, tapi buat lo sendiri, buat lo sendiri lo lebih senang acting or producing? I'm sure you find both beda ya, cuman apa? It's a really different different things. Main itu kayak udah acting itu udah seperti my soul and my passion dari kecil. Udah kepingin, udah ikutin drama. Jadi bulan ini ya, kalau anak-anak di sini yang mungkin sekarang umurnya udah 40 tahun kayak aku, mungkin tahu film, bukan film ya, Bo? Rumah Pondok Indah. Bukan film itu ya, serial. Pondok Indah. Bukan pakai rumah ya, Pondok Indah. Iya. Itu kayak Beverly Hills-nya 90210-nya Jakarta Selatan. Wah, kalau ada yang tahu ya, ada yang masih muda ya. Gue aja yang tua, ya kan? Lo jadi bintangnya. Fansnya Cranberries, Frente, ayo siapa? Every time I think of you, I'm gonna shout right through into your heart. Dia harus nyanyi. Oke. Jadi waktu itu emang lagi heboh-hebohnya Beverly Hills 90210 kan. Jadi ya namanya ya kita pengen bikin sesuatu yang similar gitu. Jadi ya udah Pondok Indah kan tuh Beverly Hills-nya Jakarta. Itu sinetron pertama aku, sinetron remaja pertama juga. Jadi ya itu semua sejarah juga tuh si Pondok Indah itu. Baru akhirnya ada sinetron remaja. Itu yang benar-benar sinetron remaja pertama di TV. Lo udah gak sabar producing lagi atau lo lagi enjoy acting aja apa gimana? Oh, oke. I mean, I've been talking to you, Bu. My next movie. Gue udah melamar lo untuk menjadi publicist, ya kan?
Dan nggak mungkin Ya gue say mudah-mudahan. no. Jadi ya kalau kalau acting itu apa ya Bu? Itu memang passion dari kecil, hobi yang kemudian menjadi sebuah pekerjaan itu kurang kurang bahagia bagaimana coba? Orang kita kadang-kadang bekerja sekolahnya apa, kerjanya apa. Atau kita mau mencapai cita-cita kita harus melalui batu loncatan dulu, nggak bisa langsung ke titik itu. Sedangkan gue, Iya, cita-cita gue emang mau jadi aktor. Dari kecil nice. ikut drama di sekolah, sekolah juga itu gitu. Jadi terus kemudian dikasih jalan sama Tuhan gitu. Jadi ya di sini gue punya tanggung jawab lebih aku rasa dari apa yang udah dikasih Tuhan sama aku. Ya kemudian merambahnya yaitu akhirnya producing. Producing. Ya karena kalau film itu kan gue mengeluarkan sisi seni peran gue. Iya Ya, kan, tapi kan ya memang karya gue juga karena when developing a role itu kita kan menghidupkan, memang ada skenario-nya, karya orang, karya penulis dan sutradara, mereka sudah punya imajinasi dan gambaran ingin seperti apa, konsep cerita dan juga tokoh-tokoh yang dibuild gitu. Tapi terus ya, kemudian kan kita juga bisa berdiskusi sama sutradaranya. Kok gue punya imajinasi begini ya setelah gue ngobrol sama lo, membaca skenario, riset, kenapa? Kok yang alive, yang hidup di hayalan dan di imajinasi gue, tokohnya begini, diskusi lagi sama sutradara, ya kan. Kalau dia setuju, ya namanya dia nahkodanya kan. Kalau dia setuju ya kita jalanin, kalau enggak ya kita ikutin garis dia gitu. Nah tapi kalau kita bikin film, kita bisa mengeluarkan semua keresahan kita, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita kasih lihat di dunia, kita ya, bisa bersuara, kasarnya gitu, ya, kita ya. bisa bersuara. Kalau ini kita menyuarakan suara orang, ya kan? That's nice Kita way to put it. ya kita menyuarakan suara orang, walaupun memang suara kita, peran itu suara kita, tapi the whole package adalah suara orang. Tapi Ya. kalau film yang kita produseri adalah suara kita, ya kan? Kurang lebih gitulah. Jadi ya akhirnya atas semua yang dikasih kebaikan dan jalan dari Allah, akhirnya ya aku mau give back-nya dengan producing. Walaupun sebenarnya dengan gue bermain bagus juga, itu sebenarnya gue juga udah give back. Karena kan Iya, kita itu entertain berkah people. buat orang. Yes. Iya, benar. Tapi ya mungkin namanya manusia, kita nggak ingin puas hanya di situ. Kemudian aku lihat dari umur berapa Bu aku ada di lapangan, dari umur 12-13 tahun udah main film. Iya, ya kan? lo udah kerja dari kecil. Jadi Dari liburnya tuh 12 tahun. cuman hamil. Jadi hidupnya adalah skenario, make up, berbagai sutradara, mau yang dibilang Iya. sutradara idealis lah, sutradara yang bagaimana, yang ini sutradara cheesy. I've worked with all of Been them. through it all, yes. All of it. Film cheesy, film berkualitas, film idealis, film festival, you name it gitu. Udah ada semua. Itu memang yang mau aku kerjakan, bukan. Aku memilih. Pasti aku memilih peran, tapi aku bukan memilih film. Aku memilih peran, apakah dari peran ini atau dari. Jadi aku kadang-kadang at least ada satu yang bisa gue ambil dari produksi ini, yang bisa gue mendapat ilmu, entah dari sutradaranya, lawan main, peran, skenario, duit saya. Itu penting. Bukan. Bener, Kadang-kadang misalnya bener. perannya kurang, ya ini perannya udah pernah sering dilakukan gitu misalnya. Yes. Berarti kan kita tidak dapat ilmu lagi, tidak ada perkembangan dari seni peran, tapi ada perkembangan dari seni duit. Ya bolehlah dipertimbangkan Kan sekali-kali. hidup soalnya kan mesti balance ya, hidup mesti balance. Iya. Nah, Iya. tapi pas banget lo ngomong kayak gitu karena lo kan Wulan itu salah satu yang tergabung dalam APROFI ya, Asosiasi Produser Film Indonesia. Betul. Ya Iya, kan? anak bawang ya, anak bawang. Anak bawang. Nah, kalau misalnya lo bisa share dikit karena kan mau tanpa dipungkiri kalau tadi kita ngomongin duit, banyak sekali teman-teman kita para sineas juga dan juga filmmakers dan juga kru, ada boomer segala macam, even PU dan segala macam yang mungkin kehilangan pekerjaan dan jadinya susah mata pencariannya ya. Itu Betul. Ada Jadi, apa yang lo bisa share nggak? Iya, jadi apa gunanya komunitas atau asosiasi adalah dulu nih kalau kita ingat 10 tahun yang lalu asosiasi-asosiasi ini belum ada kan Bu. Yes. Waktu itu kemudian ada conference besar sampai akhirnya semua pelaku industri bikin asosiasinya masing-masing.
Ya. editor, sutradara gitu, supaya bagaimana kita bisa lebih fokus menjaga kesejahteraan profesi masing-masing gitu, ya kan? Hmm. Eh, aku juga tergabung di RAI Rumah Aktor Indonesia. Yes. Jadi karena kalau misalnya satu payung, satu kerjakan semua tugas, takutnya kan jadi tidak matang gitu, tidak fokus gitu. Sedangkan kalau Iya. Iya. produser memikirkan hal-hal yang berkesinambungan dengan keproduseran, sutradara apa gitu. Tapi kemudian ada asosiasi besarnya yang untuk keseluruhan pastinya. Umbrella Jadi Association, yes. dengan pandemik ini betul banyak banget. Karena gini, orang berpikir kalau udah film, dunia show, entertainment business tuh kelihatannya tuh kulitnya tuh hanya indah-indahnya aja, the glam side of it gitu. Tapi yang mereka tidak banyak tahu adalah yang di belakang layar. Kan sekarang banyak nih apa namanya crowdfunding untuk ojol, pekerja informal dan pekerja harian, ya kan? Ya. Nah, Ya. di dunia film itu banyak sekali pekerja informal, bukan informal ya, mereka bekerja. Ada job desk-nya, cuman yang harian banyak sekali pekerja harian di dunia film itu, karena kan kita luas sekali gitu. Kayak sekarang bioskop tutup, itu kan juga pekerjanya yang jaga dagangan, jaga tiket, gitu Yes. kan. Bubu kok nggak kedengerannya suaranya? Oh, masa? Ini kedengeran nggak sekarang? Hmm, Aku kedengeran nggak? Udah. Tes, tes. nggak Tes, kedengeran. tes. Masa? Halo, halo. Halo? Aku kedengeran Iya, kamu. kenapa tuh Bu? Kamu nggak kedengeran aku? Kamu Halo, denger halo. aku? Dengar. Iya, aku Aman. nggak denger kamu. Kamu pelan banget suaranya. Oh ya Allah, oke, oke, oke. Mungkin pakai Coba ini coba. kali. Teruskan, teruskan. Oh, Dak, oke. Halo, bukan. halo, halo. Halo, halo. Halo. Iya, nggak kedengeran. Masa sih? Coba, coba Gimana deh. dong? Gua, Ngobrolnya ya nggak Allah. enak. Oke, halo, halo. Enggak Kedengeran nggak? juga loh, Bu. What happened? Nah. Tapi Oh, kamu just let me masih check. oke. Kayaknya handphone lo deh, Bo. Handphone lo terlalu canggih. Aduh, ini Tuh, gimana ya? kalau kata teman-teman Flickers kedengeran semuanya. Suara Bubu ada. Denger Kak, suara lo juga ada. Wah, dia keluar dulu nih jangan-jangan. Kayaknya oke, teman-teman sebentar nih kayaknya Wulan lagi mencoba menghandle handphone hitsnya dia dulu. Halo-halo dulu aja kita sementara bagaimana? Wah, mertua idaman. Iya emang. Kaulan aman. Udah. Aduh, Aman. aman. Teruskan, teruskan. Oke. Banyak sekali pekerja yang kayak driver, yang bawa-bawa alat. Kita nggak usah sebutin, kita udah ya pokoknya di belakang sebuah pembuatan film itu banyak sekali pekerja harian. Yang nggak usah pekerja harian ya, eh, semuanya lah gitu. Jadi begitu tidak ada produksi film, tidak bioskop tidak jalan, eh, tidak bisa produksi film. Bayangkan satu produksi film itu bisa ada hampir 200 pekerja di dalamnya, Gila. Gila tuh ya kan? Flickers bayangin satu film 200-an pekerja. Dan ini Ya, begitu banyaknya film yang lagi stop ya. Karena nggak boleh ya. syuting, nggak boleh siapin Itu produksi segala macam. hitungan kasar lagi, hitungan kasar ya. Dalam setahun ada berapa film sih yang diproduksi akhir-akhir ini di Indonesia? Kurang lebih 150 sampai 200 film. Ya. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak pekerja yang berhenti saat ini. Jadi Aprofi bikin Aprofi peduli gitu. Kita Aprofi crowdfunding dari kita untuk kita lah kasarnya. Tapi kalau masyarakat lainnya, bidang lainnya juga tergugah untuk membantu dunia seni, kita dengan senang hati gitu. Tetapi yang paling utama adalah dari kita untuk kita, dari kita yang masih punya tabungan, filmmaker yang masih punya tabungan, kita membantu teman-teman kita yang membutuhkan gitu, teman-teman seprofesi, teman-teman sepekerja sepenanggungan gitu. Yang kemarin kita syuting kru film dan lain sebagainya. Nice. Nah, jadi teman-teman bisa cek kalau teman-teman kan juga pencinta film Indonesia. Film Indonesia adalah mereka yang buat gitu kan. Nggak ada mereka, nggak ada film Indonesia gitu. Tapi saat ini mereka tidak bisa bekerja karena keadaan, tidak bisa berkarya karena keadaan. Mereka mau berkarya, tapi mereka mau terus bikin film untuk kalian semua, tapi nggak bisa.
karena keadaan. Jadi teman-teman bisa membantu kalau memang tergugah untuk ikut membantu pekerja-pekerja harian di film, bisa cek di Aprofi, ada Instagramnya Aprofi. Nanti Aprofi, ya. ya di situ nanti akan ada detailnya. Di aku juga ada kok. Bisa transfer kemana, di kita bisa link kita bisanya juga ada gitu. Gitu sih Bu. Dan dirimu juga dengan Mandayana bikin Hope ya. Apa namanya? Ya. Gelang Harapan ya. Nah, cerita yang kedua, ya film yang kedua. Jadi kita nggak tahu ya kalau tangan Tuhan itu lagi bekerja ya, Bu. Karena kalau to be honest, kalau orang bertanya Gelang Harapan itu mulainya gimana, terpanggil atau gimana? It just happen like that gitu. Kalau gue mundur ke belakang ingat-ingat nggak bisa cerita gitu. Memang pada awalnya pasti ada keresahan. Selalu kan begitu kan. Setiap ada sebuah project atau sebuah kegiatan atau itu pasti implementasi dari sebuah kondisi atau kondisi, betul. Jadi memang waktu itu kita melihat sebenarnya awalnya gini, semangatnya adalah aku tuh udah ibu, punya anak gitu kan, pingin bikin sebuah movement yang bisa menggerakkan anak muda. Itu dulu deh gitu. Pengen menggerakkan anak muda karena ini mereka sekarang senangnya apa-apa yang berbau luar. Mereka lupa dengan culture dan tradisi kita. Ya. Nah ini kan nggak bisa kalau nggak dimulai dengan movement dulu gitu. Nggak bisa dengan sebuah gerakan. Kalau gerakan itu yang hip, yang seru, yang keren, baru ngikut, baru jadi viral gitu kan. Harus hype dulu gitu. Nah, tapi akhirnya setelah kita berdiskusi kok malah jadinya ke cancer, karena kan kita harus memilih sebuah concern gitu. Harus fokus ke satu topik, satu tema, satu apa concernnya gitu. Nggak bisa satu gerakan buat lingkungan, cancer, buat ini, itu nggak bisa. Harus satu dulu. Mesti fokus kita, ya mesti fokus dulu, jadi jelas nanti baru kita bisa melebarkan sayap. Komennya lucu-lucu. Oke. Ya, aduh, ada yang ngajak mandi dari rumah masing-masing ya aja deh, asal di rumah masing-masing ya. Nggak apa-apa, mandilah biar seger kan berpuasa ya. Kalau sekarang udah jam-jam haus nih, kita juga udah kering ya. Kita diajak ngobrol. Bisa nggak sih jam 7? Undangan jam 7 bisa nggak sih? Aus ya, Bo, gue juga. Oke, balik lagi. Pokoknya intinya Hope itu adalah untuk yang kena cancer dan lo mengambil momen itu untuk giving back. Ya, karena menurut waktu itu penelitian kita penyakit yang grafiknya paling tinggi dibanding penyakit lainnya, even disatukan 5 penyakit disatukan cancer, dan cancer sekarang udah kena ke segala umur. Gitu. Dan bukan hanya karena genetik aja, tapi karena lifestyle. Nah, dari situ kita terpanggil. Pendek cerita, terbentuklah Gelang Harapan. Kita menjual sebuah gelang yang terbuat dari kain asli Indonesia. Jadi kita juga melestarikan budaya kita tuh kain asli Indonesia. Memang dari kain perca dari desainer Ibu Gea Palabian. Kalau kalian tahu, kan kalau desainer itu kalau jahit kan pasti ada kain-kain perca yang sisa. Ya, nah itulah yang kita buat, yang biasanya Ibu Gea buang. Kemudian aku Mandayana, kebetulan memang ibunya Mandayana juga ya. Kita kan kalau mau bikin movement atau mau bikin apa, kita cari yang terdekat dulu. Kenapa? Supaya bisa kalau tidak perlu costly kan lebih baik gitu. Apalagi kan ini mau buat charity gitu. Jadi ya kita meramu gimana supaya nggak costly, tapi impact-nya besar gitu. Jadi akhirnya kenapa kita pilih gelang? Karena gelang ini lebih kena ke semua, ibu, bapak, anak, cewek, simple tapi unisex, tapi bisa dipakai dari kalangan mana aja ya. Ya, kalau kaos ada orang yang akan pakai, ada orang yang tidak akan pakai kalau ada logo-logonya itu loh, ya kan? Iya, kalau ini kan simboliknya pas. Iya, dan simboliknya pas. Jadi kita bikin juga gelang yang bentuknya trendy, yang memang orang suka gitu. Terus kalau kalung kan juga nggak semua orang bisa pakai, nggak semua orang senang pakai gitu. Nah, ini dijual dan 100% donated to proceed to cancer gitu yang ini. Nah, baru sekarang memang berkembang, ada Bracelet of Life buat kehidupan, which is kita juga bekerja sama dengan WWF.
Terus ada Bracelet of Love, for the love of Indonesian art and culture. Iya. Terus Bracelet of Peace untuk diversity. Jadi banyak lagu berkembang. Nah, film I Am Hope itu film kedua adalah diangkat dari perjalanan kita. Jadi selama kita tuh menyebutnya kan kita menjual gelang nih. Jadi kita yayasan yang mandiri. Kalau ada donasi, kita dengan senang hati kita bisa berbuat lebih besar. Tapi kalau tidak, kita bergerak dan berjuang hanya lewat penjualan gelang. Jadi bulan ini penjualan gelangnya berapa? Dapat sekian, itu kita sumbangkan, donasikan gitu. Nah itu kan kita melakukan perjalanan ke daerah-daerah, ke kota-kota kecil. We call it Journey of Hope. Nah dari situ kita banyak bertemu keluarga yang salah satu anggota keluarganya terkena cancer. What happened to them? Begitu itu terjadi, begitu ada satu didiagnos you have cancer. Apa yang terjadi setelah itu? Itu 180 derajat. Itu yang lo curahkan di film. Iya. Jadi gabungan a lot of stories of hope. Stories of hope dari banyak keluarga yang kita jumpai selama perjalanan Journey of Hope kita. Nah itu besok tayang di TV, kalian kalau interested untuk nonton. It's a movie of hope. Yes. Ya. Dan kita kan di saat ini juga it reflects banget buat kita kan, kita butuh harapan sekali nih ya di I was about to say dunia. That salah satu yang kita butuhkan saat ini emang hope, karena that's all we have. Yeah, that's all we have. And harapan itu tidak pernah mati. Harapan itu tidak pernah mati, dan di setiap situasi pasti ada harapan. We just have to dig it. We just have to believe it. We just have to... aku mau nangis jadinya. Aku juga. Aku nangis kok. Sensi. Yeah, we just have to dig it. Nah itulah yang kita angkat di film itu. There's a lot of... ini kan aku mulai posting promo lah ya. Itu jadi banyak banget quote-quote yang kita cari dari Aristotle, dari mana yang about hope. Nyanyian harapan. Dan relevan banget buat pandemik saat ini ya, Bo ya. Iya. Walaupun ceritanya tentang cancer dan that was few years back. Tapi ketika it's about hope. Yes. It's all about hope. And I believe kenapa akhirnya itu diminta. Akhirnya setelah film yang dibeli TV, itu film baru turun dari bioskop atau sebelum naik bioskop udah ada deal. Ini udah 4 tahun loh. Dan tiba-tiba ada. To be honest, film ini udah dijajakan ke semua TV. Dan sempat nggak mau. Nggak dibeli. Baru akhirnya. Sekarang bukan ditawarin, diminta. Jadi kita yang ditelepon. Because of hope, harapan. Yes. It's because of hope. Jadi sama dari sini, dari hal-hal perjalanan yang aku alami dari sebagai pemain film, sebagai pembuat film juga. Ada Pinkan tuh, hai Pinkan, katanya miss you both. Hai, miss you both. Miss you Pinkan. Sabar ya Bu Pinkan. Sabar ya, ntar kita syuting ini lagi. Adalah dari screenplay, sedang menyiapkan Sri Asih yang berikutnya betul ya. Yes. Which is publicistnya Anda juga. Anda bisa berbagi pekerjaan ke orang lain tidak? Dan Ulan juga banyak gig juga di screenplay. Semoga dalam waktu dekat ini kita bisa bertemu lagi dan meeting lagi ya, Bo. Betul. Oke, terus tadi tentang hope. So it's all about hope. Everybody needs hope right now ya. Everybody needs hope, and if you believe, and if you dig in, if you just hold on. That's why gerakannya itu juga hope. Coba Gugu jabarin hope itu singkatan dari apa? Versi lo nih, hope. Versi gue cuman kok gue yang jadi dites? I feel judged. Okay, hope. Apa ya? O-nya opportunity. L-nya love. Oke. I-nya apa ya? Itu biasanya apa ya? Hanya apa ya? Apa coba? Emang sebenarnya apa hope itu? Apapun yang Gugu sebut tadi benar. Karena it's your hope. Itu yang pegangan lo untuk harapan itu. Kalau buat gue dan buat teman-teman semua, buat Flickers, hold on, pain ends. Hold on, pain ends. Oh, that's nice. Oh, hold on, pain ends. Jadi lo pegang aja, maksudnya untuk lo. Just hold on, lo bertahan, sabar. Lo bertahan, nanti this too shall pass. Bertahan apapun
dalam masalah lo pekerjaan, pandemik ini, hubungan dan apapun, just hold on. Yakin, pain ends. Ya nggak, Bu? Merinding. Padahal gue ada contekan banyak loh, sampai nggak kebaca. Gaga Wulan seru banget, dia cerita semuanya ya langsung. Jadi pertanyaan lo nggak ada? Udah kejawab semua sebentar. Ini. Oh, sebentar. Gue mau nanya dulu ini. Film favorit lo selama pandemik ada nggak sih? Jadi gini, Bu, ini kan saat yang tepat untuk menyelesaikan serial-serial gue kan? Yes. Apa serial yang lo... Karena ini buat teman-teman Flickr sambil nunggu bioskop Flix Cinema buka lagi. What should I do? Nonton apa? Lo nonton apa di rumah aja? I've already tried to... Peaky Blinders lah. Gue kan... Gue cinta banget. Gue cinta banget sama Mr. Shelby. Kita nyoba drama Korea nggak bisa ya? Berdua ya? I couldn't. I cannot. I tried a couple of times because all of my friends bilang lo harus nonton yang judul ini. Sebut siapa udah semua terjerembab ke dunia drakor. Kegelapan drakor itu ya? Iya. Jadi lo apa? Gitu. Gue kemarin coba nonton. Ya gue Peaky Blinders. Terus kemarin gue memang senengnya film-film yang it has to be drama, and sometimes a little bit of darkness. Jadi memang dark gitu, filmnya dark, entah. Ya aku juga suka film horor kayak Bubu, psychological thriller. Kalau Peaky Blinders itu dia menceritakan sisi, ya kayak film dilema yang gue buat, sisi dark side of kota Jakarta. Ini dark side of Birmingham. Jadi dunia permafiaan in the olden days di Inggris. Kalau misalnya kemarin-kemarin teman-teman mungkin nonton Narcos, ya kan? Nonton Narcos. Nah ini Inggris ya di Inggris gitu. Kebetulan kan aku setengah Inggris ya, jadi senang itu kembali ke origin kita, Inggris ataupun Jawa. Aku orang Jawa juga. Jadi saat ini lagi nonton Peaky Blinders and sudah kelar. And menunggu syuting lagi, tapi mereka memberhentikan syuting karena pandemik. Tapi kemudian mereka udah mengumumkan mereka akan start syuting lagi Juni. Tapi mereka membuat sebuah rules and regulation. Mungkin bisa juga kita terapkan nih di sini ide buat orang-orang film Indonesia ya. Ya OTT kita dan film kita mungkin tetap berjalan. Tapi bingungnya kalau film kan, kalau bioskop kan belum bisa ya keramaian, tapi mungkin OTT ya, series-series kita mungkin bisa berlanjut season-season berikutnya. Yes, itu adalah mereka akan syuting di ini, apa tuh istilahnya Bu? Tidak boleh pulang, jadi mereka studio. Jadi mereka akan di karantina. Jadi ya mereka harus siap tidak bisa keluar dari studio selama pandemik ini. Tapi syuting tetap berjalan. Karena kalau itu kan aman, artinya mereka dikarantina bersama ya hanya mereka gitu kan, seperti kita sekarang di rumah. Tapi emang kalau di luar negeri emang enaknya karena mereka punya yang namanya studio yang dimana syuting setupnya tuh ada semua ya. Kalau di sini kan belum semua film atau produksi bisa digituin. Betul. Oke. Mungkin sebelum produksi yang di Batam aja minjem. Nah, iya, yang waktu Half Worlds ya, Bang Joko Anwar tuh. Sebelum ini bentar lagi takutnya kepotong. Sebelum kita akhiri, aku sedang udah lama kita ngobrol. Udah sejam. Really? Gila, itu udah mau jam 5. Aku takut kepotong ini kan cuma 1 jam. Oke. Ya Allah, aku kebanyakan ngomong bacot semua ya. pada bilang halo Wulan, kakak Wulan cantik gitu kan. Aku cuma mau bilang aja tadi mana sih kan lupa. Sebentar. Tadi ada yang aku mau jawab satu. Tadi bilang favorit Disney movie-nya Mbak Wulan apa? Tetap yang lama-lama, Cinderella, Belle, Ariel, kenapa sih? Lion King. Pilih satu. Oh, satu. Rapunzel. Nice, I like that. Kalau lo bilang Rapunzel, berarti itu lo berkarakter. Rapunzel rambutnya panjang ya kan? Iya. Dia ininya dalam segala kondisi, situasi dia mencari kesempatan bagaimana bisa survive dan keluar dari permasalahan itu, which is dengan rambutnya dia itu bisa buat ini banget semangat dan harapan kita juga kan, di setiap kondisi dan situasi pasti selalu ada harapan. Tuh Rapunzel aja juga
Harapannya ternyata nggak jauh rambutnya sendiri ya, Bo. Rambutnya adalah menyelamatkannya. Kalau kita merasa bosan ada di rumah, kamu lihat Rapunzel. Dia seumur hidup di rumah, nggak kemana-mana, ya kan? Kasian loh. Iya, makanya akhirnya baru bisa keluar ketika dia menggunakan si rambutnya itu. Nah, mau nyambung juga tadi selain dari Aprovi ada donasi melewati Aprovi, kita juga ada kegiatan auction dengan virtual class yang hasilnya 100% kita donasikan ke kitabisa.com untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Wow. Nah, isinya ada charity auction, ada virtual class dengan cara berdonasi ke kitabisa.com /campaign/Astri lawan Corona. Itu dari Flix Cinema sama Astri Group. Ya, jadi semua lagi benar-benar kata Wulan tadi, dengan gelang harapan, everybody needs hope. Mau itu kecil, mau itu besar, itu tuh gue sih percaya sama energi ya. Kalau energi itu semua dikumpulkan, percaya itu ya mukjizat lah. We'll see lah bagaimana ini. Dan semua harus ini bukan masalah siapa yang kaya, siapa yang miskin. Aduh, nggak bisa ikutan nyumbang karena malu cuma sedikit. 1.000 perak, 50 perak. Kalau memang kita ingin terlibat, it doesn't matter. Karena kecil-kecil itu jadi bukit kan. Kita harus ingat, bukit itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kecil-kecil ini gitu. Jadi, yang kita harus sama-sama. Kita juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa di keadaan yang seperti ini. Nggak bisa hanya bergantung juga sama pemerintah. Nggak bisa lah di-handle. Pemerintah juga manusia. Iya kan? Ada kapasitas. Betul. Negara ini ada kapasitas, bukan manusianya, tapi kapasitas penanggulangan akan sesuatu gitu kan. Jadi ya memang harus kita bersama, ini tugas kita bersama. Nice, itu bagus banget tadi. Oke, Wol, sebelum aku sudahi percakapan Flix Talks kita ini. I miss you. Bo, abis ini kita telepon-teleponan lagi ya, Bo. Ada 5 pertanyaan nih dari gua. Jadi intinya lo jawab yang cepat. Ya. Enggak. Ini enggak akan. Ada hadiahnya cinta. Dan ini I love cinta. I love cinta. Cinta is better than anything else. Yes. Oke, siap ya. Ini oke kok pertanyaannya. Baik. Oke. Charlize Theron atau Natalie Portman? Charlize Theron. Oke. I knew it. Aduh. Ya deh. Oke. Ya. Oke. Saat ini pilih olahraga atau pijet? Olahraga. Oke, I knew juga. Oke, yang ketiga. Pilih punya rumah di London atau punya rumah di Milan, Italia, dekat nyokap lo. Nyokap lo di situ kan? London. Oke, nah ini yang terakhir. Jawab yang cepat. Pilih main film horor berkualitas, duitnya kecil, atau main film horor tidak bagus, tapi honornya tinggi? Horor berkualitas, tapi duitnya kecil. Atau horor tidak berkualitas, atau horor tidak berkualitas, tapi duitnya gede? Tergantung keadaan gue saat itu. To be honest. Oh, ya udah. Kan misalnya ada datang tawaran bebarengan. Tapi kalau misalnya disuruh milih lagi glam, horor berkualitas yang honornya kecil. Iya. Tapi kalau lagi butuh, ya udah. Oh, itu make sense. By the way, tadi ada si Danya teriak humble glam. Udah nggak humble glam kita ya. Ulang udah nggak humble glam ya. Humble aja. Danya bisa aja humble glam. Wulan itu sekarang humble aja. Oke, ada pesan-pesan terakhir. Thank you banget Mami Wulan sudah mau ngobrol-ngobrol. Thank you for having me, Bubu. Thank Nanti you kita ngobrol. teman-teman semua. Ya paling pesan-pesan terakhir apa ya? Pandemik ini adalah tugas kita semua bersama untuk bisa keluar dari sini. Jadi nggak bisa bergantung pada satu pihak atau satu titik. Semoga kita bersama-sama selalu stay happy and healthy dan semangat ngejalan ini. Kalau bisa ingat membantu sesama. Kalau tidak bisa yang luas, nggak usah lihat atau mikir jauh-jauh luas-luas. Di sekitarmu aja. Yang benar-benar di sekitarmu. Tetanggamu, depan rumahmu, warung depanmu, atau siapapun. Apakah sudah punya masker? Apakah mereka makan? Hal-hal sesimpel itu. Dan buat Flicker sabar untuk bisa menonton lagi di bioskop coming soon, tapi sebelumnya bisa nonton I Am Hope dulu besok di Trans 7. So keep the hope, keep the faith. Kita bertemu lagi di Flix Cinema soon.
Yeay, nanti Flix Cinema mau buka di SCBD loh, Bu. Lo akan gua undang pastinya karena deket rumah Oh, kita. dekat rumah aku ya, betul. For Yeay, sure. finally. Semua teman-teman kita yang daerah Jakarta Selatan bakal kita bawa ke sana. Thank you banget sayang, thank you banget Thank Ulan you. udah ngobrol-ngobrol sama Flix Talks di Flix Talks sama Flix Cinema Yes. sama Flickers. Thank you buat insight-nya dan reminder-nya bahwa kita mesti terus punya hope dan lo udah memperlihatkan kalau hope lo itu lo keluarkan dalam karya-karya dan passion dan film-film lo. I hope Ya, itu juga akan sepertinya aku juga sudah ya menemukan arahku gitu. Tinggal yang ketiga ini kenapa nggak terjadi ya Bu? ada 3 ya. Arahku udah tahu itu adalah ya kritik atau concern aku ya itu kan udah terlihat dari film Dilema dan Hope cuma memang beda genre aja, cuman kita terlihat ada suatu kesatuan. Jadi aku rasa film-filmku akan berbau-bau seperti itu. So nice. Semua tentang Wulan Guritno adalah about kind-hearted, berjiwa sosial. Memang orangnya emang kadang-kadang ya Flickers dia terlalu baik, kadang-kadang kadang-kadang lo suka terlalu baik kita yang gemes. Bo udah deh jangan kebaikan gitu. Dia segitu baiknya. Segitu tapi baik jutek itu juga kan gue galak juga galak tapi hati lo seluas samudra. Nah ini gue mau bilang gue jutek supaya gue tidak diperbudakan orang, gue galak ya. Galak tapi kece. Tuh, aku ngefans sama kamu Bunda, semua mencintai Wulan. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap masih menunggu karya-karya aku, film-film yang aku mainkan ataupun karya-karya yang aku buat. Terima kasih semuanya atas supportnya selama ini. Hidup film Indonesia. Amin. Thank you semua. Thank you. Thank you. Selamat berbuka puasa. Bye Flickers. Stay safe. Bye.